Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan al-afiyah oleh Allah, kesehatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah yang sekarang sedang menjangkit di negeri kita ini. Dan harapan besar kita, mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan, ya, mudah-mudahan kita masuki bulan Ramadan dan wabah ini sudah berakhir. Harapan kita, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti kita untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah berhenti kita untuk senantiasa memohon kepada Allah, karena kita merupakan hamba yang lemah, makhluk yang lemah, sehingga tiada daya, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya diamanahi oleh teman-teman dari Pemuda Istiqomah untuk mengisi kajian rutin yang diselenggarakan oleh Pemuda Istiqomah. Kalau biasanya kita berkumpul di masjid, untuk sementara ini kita via online, ya. Mudah-mudahan walaupun secara fisik kita berjauhan, tapi mudah-mudahan hati kita tetap berdekatan. Baik. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah buku yang buku ini ditulis oleh teman-teman dari Pemudi Istiqomah, ya. Judul bukunya Menata Langkah ini, ya. Mudah-mudahan kalau yang mau beli mangga silahkan, ya, gitu. Tapi saya bukan marketingnya, gitu, ya. Hanya memang ini sebuah karya dari teman-teman Pemuda Istiqomah yang saya senang untuk kita coba mengkaji lebih mendalam bahasan-bahasan yang ada dalam buku ini, ya. Ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di buku ini, ya, judul buku ini yaitu Menata Langkah, ya. Jadi kalau saya baca, ya, di buku ini, di sini ada 5 tema besar, ya, ada 5 tema besar. Yang pertama yaitu poin A, menata langkah. Kemudian poin B, batasan bukan hambatan, ya. Kemudian yang ketiga, kita begitu berharga. Yang keempat, boleh menepi, jangan berhenti. Kemudian yang kelima, berjuang atau tergantikan, ya. Nah, ini insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas dan juga mungkin sedikit melengkapi lah, ya, terkait dengan bahasan-bahasan yang ada di buku ini. Meskipun tidak akan bisa saya bahas seluruhnya, hanya gambaran besar saja. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan terkait dengan mukaddimah, ya,
Di muqaddimah buku ini ditulis ya, dengan tulisan seikat doa para perindu surga. Ini masya Allah ya, luar biasa. Jadi di muqaddimah buku ini insya Allah ya, mudah-mudahan mereka yang menulis dan ini bisa menjadi sedekah jariah untuk mereka yang menulis ya, mudah-mudahan buku ini bisa menjadikan wasilah ya, wasilah untuk teman-teman yang lain ya yang sedang merindukan surga. Nah, ini masya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin menyoroti dulu pertama terkait dengan judul buku. Ya. Judul buku ini menata langkah. Ya. Kenapa langkah harus ditata? Ya. Emang buku harus ditata. Ya. Nah ternyata ini sangat mendalam teman-teman sekalian. Ya. Kalau saya coba merenungkan setelah saya membaca buku ini gitu ya, kenapa langkah kita ini harus ditata? Gitu. Ya. Dan ternyata memang kalau saya membaca Al-Quran itu kita akan menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran di dalam surat At-Takwir ayat 26 ya, surat At-Takwir ayat 26 ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa aina tadhhabun ya, fa aina tadhhabun ya. Kalian akan pergi kemana ya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab teman-teman sekalian kalimat fa'aina tadhhabun ini adalah ismul istifham ya. Jadi isim istifham pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan untuk kita jawab, tapi untuk kita jawab secara lisan gitu ya. Tapi kita jawab dalam bentuk aplikasi atau dalam bentuk perilaku kita. Karena pertanyaan di sini bukan pertanyaan seperti saya bertanya sama teman-teman gitu. Anda mau kemana? Mau ke pasar? Bukan begitu. Ya. Dan yang Allah harapkan bukan jawaban seperti itu ya, tapi ketika Allah bertanya fa'aina tadhhabun, kalian hendak pergi kemana, kalian ini mau melangkahkan kaki kemana kan gitu ya. Makanya di buku ini dikasih judul menata, karena ternyata teman-teman sekalian Al-Quran sudah memberikan konsep kepada kita bahwa langkah kaki ini nggak bisa sembarangan ya, mesti ditata langkah kaki ini. Makanya Allah nanya fa'aina tadhhabun ya, maka kemana kalian akan pergi? Kalimat fa'aina ya, ini merupakan pertanyaan berkaitan dengan tempat gitu. Ya, kemudian tadhhabun ini merupakan bentuk fi'lun mudhari. Ya, dalam bahasa Arab apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu adalah fi'il atau pekerjaan yang menunjukkan waktu yang akan datang. Gitu. Jadi ketika teman-teman keluar dari rumah, kemudian melangkahkan kaki. Nah, Quran sudah nanya sama kita, ini tata langkah kaki kita tuh mau kemana gitu, harus jelas ya. Tapi kalau dalam kondisi wabah begini mah lebih baik di rumah saja ya, itu jangan jangan keluar rumah dulu lah gitu ya, kecuali kalau hal-hal yang penting yang mendesak sehingga kita harus bekerja dan sebagainya ya mangga silahkan. Tapi kalau misalkan yang bisa di rumah ya di rumah saja dulu ya. Nah, tapi teman-teman sekalian begini, bahwa ini luar biasa ternyata teman-teman sekalian, bahwa bagi seorang muslim kita mesti menata langkah kita. Dan ingat Nabi SAW menyampaikan kepada kita, kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat la tazulu qadama 'abdin, seorang kaki hamba ya kaki hamba itu tidak akan melangkahkan nanti pada hari kiamat hatta yus'ala an arba, sehingga dia akan ditanya tentang 4 hal ya. Yang pertama an umrihi, tentang umurnya. Umur yang kita habiskan, umur yang kita lalui, umur yang kita gunakan, ini untuk apa? Ya. Kemudian wa'an ilmihi, tentang ilmu, ya. Tentang ilmu, bagaimana kita mengamalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga wa'an malihi, tentang harta. Terkait dengan harta pertanyaannya 2. Bimaktasaba wa bima anfaqa, bagaimana kita mendapatkan harta itu dan bagaimana kita membelanjakan harta itu. Ya. Dan yang keempat tentang wa'an syababihi, tentang masa muda. Artinya apa? Setiap langkah kita, ya langkah kaki kita, ini kalau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita tata gitu. Ya. Ini penting teman-teman sekalian, ya. Jadi sekali lagi bagi seorang muslim tidak ada istilah ya, kita sering mendengar hidup mah biarkan saja mengalir bagaikan air. Tidak bisa begitu. Ya.
Tapi hidup ini perlu kita tata, perlu kita planning, perlu kita rencanakan. Ya, makanya Islam ini tidak mengajarkan kumaha engke. Ya, non bahasa Indonesia kumaha engke teh. Nanti mau bagaimana gitu ya, nanti mau bagaimana ya, atau bagaimana nanti ya, bagaimana nanti bukan ya, tapi Islam tuh mengajarkan bahwa nanti mau bagaimana, bukan bagaimana nanti, tapi nanti mau bagaimana, bukan kumaha engke, tapi engke bakal kumaha ya itu. Nah makanya di dalam surat Asy-Syam ya, di dalam surat Asy-Syam itu Allah memberikan dua gambaran kepada kita ya, memberikan dua gambaran, ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah memberikan dua jalan ya, Allah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Allah mengilhamkan ya, bukan ilham Ramadan itu mah sekretaris pemuda ya. Jadi Allah mengilhamkan, Allah memberikan dua jalan. Jadi ada jalan ketakwaan, ada jalan kedurhakaan. Nah ini silahkan mau pilih yang mana ya. Ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi penting ya, buku ini memberikan pengajaran kepada kita, hikmah yang sangat dalam kepada kita bahwa kenapa kita mesti menata langkah, karena bagi seorang muslim apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ini kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalam istilah kita tidak ada istilah hidup bebas, itu enggak ada ya. Karena bagi seorang muslim ada aturan-aturan mainnya. Jangankan hal-hal yang besar gitu. Hal-hal yang kecil saja ini sudah ada aturannya. Bagaimana Islam mengatur ini semua ya. Ini teman-teman sekalian ya. Nah kemudian itu ya penting bagi kita ya untuk menata langkah kita, ini kita mau kemana nih ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat di ayat yang tadi di surat At-Takwir ayat 26, fa aina tadhhabun, kalian mau pergi kemana? Ternyata saya coba mendalami dalam bahasan ilmu tafsir ya. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa kepada kita ayat 26 ini merupakan ayat yang jumlatun mu'taridah. Jadi jumlah yang diikat oleh ayat 25 dan ayat 27 ya. Kalau kita perhatikan di ayat 25, Allah berfirman wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan tidaklah dia itu, maksudnya Al-Qur'an itu bukanlah ucapan setan yang terkutuk. Nah, kemudian ayat 26-nya fa aina tadhhabun, kalian mau pergi kemana? Di ayat yang ke-27-nya in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah dia itu, maksudnya Al-Qur'an, melainkan peringatan bagi semesta alam. Coba lihat teman-teman sekalian. Ayat 25, ayat 27 itu berbicara tentang Quran. Ya. Jadi ayat 25 berbicara tentang Quran. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Tidaklah Al-Qur'an itu ucapan bagi setan yang terkutuk. Ya, karena dulu ada tuduhan dari orang-orang kafir Quraisy ya, kaum musyrikin, bahwa Quran ini merupakan ucapan setan yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Itu tuduhan yang tidak benar ya. Jadi ayat 25 berbicara tentang Quran, ayat 27 berbicara tentang Quran. Ayat 26 justru Allah nanya sama kita ya, kamu mau pergi kemana gitu. Artinya apa? Ini luar biasa teman-teman sekalian. Bagi kita, bagi kaum muslimin, bahwa Allah bertanya fa aina tadhhabun itu, ini bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah ejekan, sebuah celaan, sebuah hinaan bagi orang-orang yang tidak mau mengambil jalan Quran. Mereka yang tidak mau melangkah dengan langkah-langkah yang diatur oleh Quran. Jadi kalimat fa'aina tazhabun, kalian mau pergi kemana? Ini sebuah ejekan dari Allah, sebuah celaan dari Allah kepada mereka yang mengambil jalan bukan jalannya Quran. Karena orang yang mengambil jalan Quran adalah jalan orang-orang yang mendapatkan hidayah, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan mereka yang tidak mau menggunakan jalan Quran, aturan Quran, syariat Quran, maka mereka adalah orang-orang yang dolal, orang-orang yang tersesat. Nah, Allah nanya sama kita, ya. Pertanyaan apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ingat, kalau kita mengambil jalan yang salah, langkah yang salah, yaitu langkah orang-orang yang tersesat,
ya, bukan langkah Quran orang-orang yang mendapatkan petunjuk, maka Allah mengejek sama kita. Muncul bahasa Sunda mah rek ka mana ari maneh. Gitu. Ya, ieu teh jalan teh jelas ya. Ini yang benar tuh ini. Nah, buat kadinya gitu. Ya, si lain teh. Ya, dan begitulah teman-teman sekalian, ya. Ini Masya Allah teman-teman sekalian, jadi jangan sampai kita salah langkah. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kata Nabi bahwa suatu saat Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat dalam sebuah riungan, ya, gitu, dalam sebuah riungan baheula mah teu ditewakan dauh wabah gitu. Ya, ayeuna mah bakal ditarewakan, ya, gitu. Nah, dalam sebuah riungan kemudian Nabi membuat sebuah garisan. Ya, Nabi membuat sebuah garisan, kemudian Nabi mengatakan, "Hadza shirathun mustaqim." Ini adalah jalan yang lurus. Tidak hanya sampai situ, kemudian Nabi membuat beberapa garisan di sebelah kanan dan membuat beberapa garisan di sebelah kiri. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, "Wahadhihi," jalan kanan dan kiri ini adalah semua jalan-jalan setan. Nah, sekarang pertanyaannya, sudahkah langkah kita sesuai dengan langkah Quran? Ya, sudahkah kita tata langkah kita? Jangan-jangan langkah kita justru langkah setan. Ya, karena jalan yang lurus hanya satu, sedangkan jalan setan banyak. Nah, ini yang mesti muhasabah bagi kita, renungan bagi kita, apalagi di saat sekarang kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak muhasabah, introspeksi, kita lebih banyak memperbaiki diri kita. Coba, ya, wabah yang Allah turunkan ke muka bumi ini, ya, ini semua apa yang sudah terjadi lah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran, kita mesti mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga, hikmah yang sangat besar dari peristiwa ini agar kita senantiasa semakin terus memperbaiki, ya. Jadi jangan sampai dengan wabah ini justru keimanan kita justru menipis, jangan sampai. Seharusnya dengan wabah ini, virus ini, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tebal, ya. Semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak mempercayai sesuatu kecuali sesuatu itu tampak gitu. Nah, dengan wabah ini seharusnya mereka semakin percaya bahwa sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Ya, Allah tidak terlihat, bukan tidak ada. Ya, sekarang virus, ya, virus corona, ya, COVID-19 tidak kelihatan. Ada tidak? Ada. Nah, jadi itulah bagi seorang muslim itu, kita percaya kepada yang gaib itu tidak kelihatan, tapi kita meyakini akan keberadaannya. Ya, baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bagian awal, ya, walaupun di buku ini nggak ditulis bagian awal, tapi saya menyebutnya, mungkin sebut saja saya bagian awal, gitu ya, dengan tema judulnya itu menata langkah. Dan di pembahasan ini ada beberapa tema juga, ya. Ada 5 tema yang dituliskan: memulai perubahan, memaknai peran di bumi, semangat baru, husnuzon pada Allah, kemudian sebaik syukur. Nah, teman-teman sekalian, yang ingin saya soroti dalam pembahasan ini adalah bahwa para penulis, ya, dalam bahasan di bab pertama ini, ya, para penulis menuliskan, ingin mengajak kepada kita sebagai para pembacanya bahwa ternyata banyak manusia, ya, banyak manusia yang mereka tidak jelas arah atau kehilangan arah dalam hidupnya. Bisa dibuka nanti di halaman 14, ya, saya baca, ya. Manusia itu istimewa, ya, tersebab akal yang dimiliki, maka pastikan setiap gerak selalu terukur dan terarah. Tak seperti daunan yang terhempas angin, hanya ikut kemana angin membawa, tak tahu arah kemana, kemudian jatuh ke permukaan tanah. Ini sebuah ungkapan. Banyak manusia yang mereka hidupnya bagaikan angin, aku maha angin, gitulah. Ya, bagaikan air, kumaha air, gitu. Mengalir kemana saja air mengalir, gitu. Ya. Nah, jadi penulis, ya, ingin mengajak kepada para pembaca, khususnya kepada kita semua, bahwa ternyata banyak manusia-manusia yang mereka kehilangan arah dalam hidupnya, tidak jelas, gitu. Sehingga langkahnya nggak jelas. Makanya kenapa judul buku ini menata langkah, ya. Orang kalau sudah menata langkah, tujuannya jelas, ya. Kita misalkan saya, ya, saya mau pergi misalkan ke Istiqomah, rumah saya di ujung Berung.
Ya, rumah saya di ujung Berung. Saya mau pergi ke Istiqomah. Maka planning perencanaan saya, tujuan saya jelas. Saya mau datang ke Istiqomah. Istiqomah mana? Istiqomah itu banyak. Nah, kemudian saya tentukan Istiqomah Jalan Taman Citarum, belakang gedung sate. Nah, jelas kan? Nah, ketika arah dan tujuannya jelas, maka kemudian jalan yang saya ambilnya pun kan jelas. Ya kaitanmu pakai jalan yang mana, mangga silahkan. Ya, tapi jelas tujuannya. Gitu. Saya dari ujung Berung, kemudian saya bisa ngambil jalan Soekarno Hatta, ya, flyover Kiara Condong, jalan Jakarta, Supratman, kemudian bisa sampai ke Istiqomah. Atau bisa jalan dari ujung Berung lewat jalur Suci, ya, gitu. Kemudian nanti Pusdai, kemudian bisa langsung ke Istiqomah, jalan Taman Citarum. Kalau arah tujuannya jelas, maka langkahnya pun jelas. Tapi kalau arah tujuannya enggak jelas nih, ya kita ini mau kemana gitu. Hidup kita mau ngapain, nggak jelas gitu. Maka langkah kakinya pun itu akan tidak jelas mau kemana dia tuju, ya. Sehingga kenapa banyak waktu terbuang sia-sia, umur terbuang sia-sia, ya, harta terbuang sia-sia karena tujuan kita nggak jelas, ya. Banyak orang yang ketika wabah saat ini, ya, ketika banyak mereka yang diam di rumah, tidak kemana-mana, nggak jelas mau ngapain, ya akhirnya di rumah yang sekedar ngabisin waktu, ya, main game online dan sebagainya, ya, gitu. Asal habisin waktu. Kenapa? Nggak jelas apa yang mereka tuju gitu. Tapi bagi kita, bagi seorang Muslim, ya mesti jelas, ya, arah dan tujuan kita. Nah, jadi ini pelajaran dari kita teman-teman sekalian. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kehilangan arah dalam hidup kita. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, maka untuk mengarahkan tujuan kita, langkah kita, ya, agar kita nggak kehilangan arah, maka kita mesti melakukan sebuah perubahan. Ya. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana kita memulai sebuah perubahan itu. Ya, ini teman-teman sekalian, perubahan itu, ya, di dalam buku ini dijelaskan bahwa perubahan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Yang pertama adalah mencoba melakukan perubahan mindset. Ya. Apa itu? Cara berpikir. Ini cara berpikir ini yang mesti pertama kita perbaiki. Ya. Makanya beda antara mindsetnya atau cara berpikirnya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir atau yang tidak beriman. Beda. Ya. Kalau orang yang beriman, cara berpikirnya bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan semata-mata untuk urusan dunia. Ya. Kan kalau orang kafir tuh punya prinsip time is money, ya. Jadi waktu adalah uang gitu. Ya. Bagi kita, bagi seorang muslim, seorang beriman, saya ini mengutip pernyataan seorang tokoh besar kaum muslimin, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Ya. Jadi bagi seorang muslim itu bukan semata-mata tujuannya hanya uang, ya. Karena kebahagiaan itu bukan didapatkan dengan uang, walaupun butuh gitu. Ya. Gitu. Walaupun butuh, tapi kebahagiaan itu bukan semata-mata di situ. Ya. Banyak orang-orang yang banyak uangnya tapi tidak bahagia. Ya. Gitu. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi bagaimana cara berpikir kita? Cara berpikir orang yang beriman, cara berpikir orang muslim adalah bagaimana mindset kita, ya, cara berpikir kita bukan hanya untuk urusan dunia. Ya, tapi cara berpikir kita adalah urusan akhirat. Ya. Nah, langkah kita, tujuan kita, ya, kita mengerjakan aktivitas, kita beramal, kita bekerja, kita hidup ini buat ngapain gitu. Coba mesti kita jelaskan arah tujuan kita. Ya. Maka Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa tujuan hidup kita itu adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah. Ya. Fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ini yang kita harapkan. Cara berpikir kita bekerja, kita beraktivitas, kita beramal, ini bukan semata-mata untuk urusan dunia. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ini bagaimana bisa mendapatkan ridho Allah. Karena ini yang mesti kita cari. Ya. Arah tujuan kita adalah bagaimana caranya Allah ridho kepada kita.
Ya. Ketika Allah kasih kekayaan kepada kita, ketika Allah kasih harta yang banyak kepada kita, bagaimana agar Allah ridho dengan harta yang kita miliki ini? Ya. Jadi jangan sampai justru dengan harta yang Allah berikan kepada kita, justru Allah semakin murka. Kan ada. Ya. Dalam Quran Allah menggambarkan ada orang-orang yang istidraj, bahasanya itu. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah orang-orang yang Allah kasih nikmat terus kasih nikmat gitu. Ya. Tapi kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan justru bukan mendapatkan ridha Allah. Ya, bukan menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah. Kan ada orang yang ketika dulu dia nggak punya apa-apa gitu ya, orang miskin gitu, getol ibadah, taat ibadah gitu. Ketika sudah Allah kasih kenikmatan, kasih kekayaan, harta banyak, mulailah dia lupa dengan ibadah-ibadah kepada Allah, berfoya-foya, habiskan hati dalam kemaksiatan dan sebagainya. Nah itu orang yang seperti itu, ketika bisnisnya malah semakin maju, bisnis semakin sukses, itu bukan mendapatkan ridho Allah. Justru Allah semakin murka kepada orang itu, sehingga Allah terus kasih tambah, itu sebagai istidraj. Semakin banyak kekayaan yang dia dapatkan, maka semakin besar beban dosa, beban siksa yang nanti dia akan terima. Ya, gitu. Nah, tapi ada juga tidak kemudian kita generalkan ya, ada juga orang-orang yang awalnya ketika miskin taat ibadah, ketika kaya semakin taat. Nah, itu bagus. Ya, itu bagus gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, bahwa bagaimana kita merubah cara berpikir kita. Makanya di dalam surat Al-Hasyr ayat 17 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, ya, di sini Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Jadi yang disuruh orang yang beriman. Orang yang beriman disuruh apa? Disuruh takwa. Ya. Jadi orang yang beriman disuruh takwa. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dia lakukan esok hari. Ya. Para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan lighad, hari esok, itu maksudnya adalah hari kiamat. Ya. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa yang maksud dengan hari esok, ya, bukan hanya hari kiamat, bukan hanya hari akhirat, tapi hari-hari setelah hari ini. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya bagi seorang muslim kita mesti mempersiapkan, ya, kita merencanakan besok kita mau ngapain, seminggu yang akan datang kita mau ngapain, setahun yang akan datang kita ngapain. Ya, kalau teman-teman masuk kuliah, ditarget nih kapan selesai kuliahnya, ya, dan sebagainya. Ini mesti ada planning, mesti ada perencanaan gitu. Ya, meskipun ketika kita sudah merencanakan, kemudian nanti takdir Allah lah yang akan menentukan. Ya. Kan sekarang ini dengan wabah ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Begitu banyak agenda-agenda yang sudah kita buat. Begitu banyak perencanaan yang sudah kita buat. Ya. Tapi semua itu harus kita batalkan. Ya. Jadwal kajian mesti dibatalkan karena tidak boleh ada kerumunan orang, tidak boleh banyak orang berkumpul, kan begitu. Ya. Kemudian ada keluarga yang sudah merencanakan, ya, mau liburan, ya, dan sebagainya, itu ternyata harus di-cancel dan sebagainya. Kita hanya merencanakan, ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi di surat Al-Hasyr ayat 17 Allah mengingatkan kepada kita bahwa cara berpikir kita bukan hanya urusan dunia, tapi bagaimana bagi seorang muslim kita berpikir urusan akhirat. Ya, jadikan semua apa yang ada pada kita, wasilah yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, justru bagaimana menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah. Ya. Kita lihat banyak sekali contoh orang-orang solih, orang-orang yang solih, bahkan mereka sudah dijamin masuk surga. Ya, ketika Allah kasih nikmat yang banyak kepada mereka, justru mereka semakin dekat sama Allah, semakin takut kepada Allah. Ya, gitu. Makanya kata para ulama berikan pelajaran kepada kita, ya, jangan sampai dunia itu ada dalam hati kita. Ya, gitu. Tapi bagaimana dunia itu ada dalam genggaman kita. Jadi ketika Allah kasih nikmat, bagaimana kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, justru juga bagaimana memberikan kenikmatan kepada yang lain. Ya. Nah, kemudian di surat Ad-Duha ayat keempat, Allah mengingatkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Kehidupan akhirat ini harus lebih baik daripada kehidupan yang pertama ini, yaitu masuk kehidupan dunia. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harthal akhirah
nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki hartad dunia, keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ya, ini cara berpikir kita. Kalau kita berpikirnya akhirat, maka insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita berpikir dunia, akhirat nggak akan dapat. Ya, mending yang mana, sob? Ya, silahkan teman-teman. Ya, mau pilih dunia, akhirat nggak dapat, atau pilih akhirat, dunia dapat. Nah, Quran surat Asy-Syura meluruskan cara berpikir kita. Ya, nah, makanya Quran itu memang konsep-konsep Quran itu memperbaiki cara berpikir. Ya, coba lihat di dalam surat Al-Fajr. Ya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, cara berpikir manusia kalau Allah kasih nikmat, Allah kasih sehat, Allah kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, manusia mikir Allah sedang memuliakan saya. Itu kan cara berpikir manusia begitu. Ya, gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Dan manusia punya cara berpikir kalau Allah ngasih kesempitan rezeki, ya, gitu, sakit, musibah dan sebagainya, Allah sedang menghinakan. Nah, itu cara berpikir manusia. Kenapa? Karena manusia berpikirnya tentang duniawi saja, sesuatu yang sifatnya terlihat. Ya. Nah, justru bagaimana Quran merubah cara berpikir kita, konsep kita bukan itu. Ya, maka Quran mengatakan, kalla, bukan begitu. Ya. Konsep Quran adalah mau itu kekayaan, mau itu kemiskinan, mau itu kebahagiaan ataupun kesedihan, mau itu kesehatan ataupun kesakitan, itu semua adalah ujian dari Allah. Ya, termasuk saat ini kita sedang mengalami wabah, ini adalah ujian bagi Allah. Bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang beriman, justru dengan ujian ini semakin dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang-orang yang putus asa, ya, dengan wabah ini. Ya, ada yang di PHK, ada yang kemudian tidak punya pendapatan, ya, akhirnya putus asa. Ya, ketika dia putus asa, apa yang dia lakukan? Ya, seperti di berita-berita, ya, saya baca di berbagai media, itu tidak sedikit masyarakat yang kemudian mereka mengakhiri hidupnya karena bingung, stres kita. Ya, dan inilah teman-teman sekalian, ya, bagaimana ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, kesulitan-kesulitan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana kita meningkatkan iman kita kepada Allah. Khususnya adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Ya, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat 3 tahun diboikot, tidak boleh ada transaksi dengan orang-orang kafir, orang-orang masyarakat musyrik dan sebagainya, diboikot 3 tahun. Ya, sampai Rasulullah dan kaum muslimin sampai harus makan rumput-rumputan. Ya, ini masya Allah. Apa yang Nabi ajarkan? Yang Nabi ajarkan kepada para sahabat adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Iman. Ya, jadi kondisi sekarang ini, kondisi sulit seperti sekarang ini, bagaimana masing-masing kita, masing-masing individu di keluarga kita, bagaimana semakin mendekatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah ketika kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, menebalkan keimanan kita kepada Allah, ya, menangis kita kepada Allah, istighfar kita kepada Allah, perbanyak istighfar, ya, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Dan ujian wabah yang sekarang terjadi ini pun adalah ujian bagi orang-orang yang punya harta. Ya, jangan hanya mikirin keluarganya saja. Nu penting mah orang makan batur untuk diantep keun batur ieu. Bukan begitu. Ya. Tapi bagaimana kita yang Allah berikan kelapangan rezeki, Allah berikan kepada nikmat harta,
ya, maka kemudian kalau kita bisa memberikan sesuatu buat saudara kita, buat tetangga kita, berikan. Ya, ini waktunya bagi kita untuk senantiasa peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Jadi bagaimana perubahan itu bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mulai perbaiki cara berpikir kita. Ya, gak usah berpikir si gana mah teu mampu, teu bisa. Geus kieu mah stres lah, mending paeh we lah gitu. Ya, tidak begitu, teman-teman sekalian. Ya, perbaiki cara berpikir kita. Ini adalah ujian dari Allah. Ya, insyaallah. Ya, ujian ini ujian Allah berikan kepada kita. Allah ingin menguji kita. Allah ingin meningkatkan level iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan kita semua teman-teman yang menyimak kajian online yang diselenggarakan oleh Pemuda Istiqomah ini semakin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika selesai dari wabah virus ini. Ya, itu poin yang pertama teman-teman sekalian. Kemudian poin yang kedua, di dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk melakukan perubahan dalam menata langkah kita, ya, maka poin yang kedua adalah kita mulai dari mana nih? Ya, setelah kita mulai memperbaiki cara berpikir kita, maka kemudian yang kedua adalah ibda bin nafsik, ya, mulai dari diri sendiri. Ya. Ketika Rasulullah SAW diutus di masyarakat yang rusak, masyarakat yang hancur, masyarakat jahiliyah, ya, Rasulullah diutus dalam kondisi seperti itu. Ya, kalau beliau mikir, ya rusak, masyarakat rusak ya kumaha, ya. Nah, Rasul tidak memikirkan itu. Tapi yang Rasul lakukan adalah bagaimana beliau memulai dari diri sendiri. Ibda bin nafsik. Ya. Ini penting bagi kita teman-teman sekalian, ya. Ketika kita melihat masyarakat yang rusak, masyarakat yang hancur, kondisi keluarga yang seperti yang jauh dari Allah gitu, ya. Kita nggak perlu menyalahkan kondisi yang terjadi di sekitar kita, ya. Kita nggak perlu menyalahkan itu semua. Ya. Tapi kita mulai dengan ibda bin nafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, perbaiki diri kita. Ya, makanya dalam metodologi dakwah itu nanti ada dua, ya. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal. Kalau dakwah bil qaul ya seperti saya berbicara, saya menyampaikan dakwah dengan ucapan, ya. Tapi ada dakwah yang kedua adalah dakwah bil hal. Dan teman-teman sekalian, kesuksesan dakwah Rasulullah SAW itu bukan karena semata-mata dakwah bil qaul, dakwah dengan ucapan, tapi keberhasilan dakwah Rasulullah dakwah bil hal, dakwah dengan ucapan, ya. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman sekalian. Sok, ya, kalau ada tetangga yang tidak makan, dakwah kita sama tetangga, ya, kasih beras, kasih apa yang bisa kita kasih untuk mereka, ya, gitu. Nah, jadi ibda bin nafsik, mulailah dari diri sendiri, ya. Seorang ibu teriak-teriak, cepetan sholat, ada si ibu nonton sinetron, kan aneh gitu, ya. Sok, ibu mulai wudu, kemudian pakai mukena, ajak anak, yuk kita sholat sama-sama. Itu dakwah bil hal, ya. Mulai dari diri sendiri. Jadi perubahan itu ini akan terjadi, ya, kalau kita mulai dari diri sendiri, ya. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian, di buku ini dijelaskan bahwa poin yang ketiga, bahwa bagi seorang muslim kita mesti berpikir optimis, ya. Kita mesti berpikir optimis. Jadi kita nggak boleh berpikir pesimis, ya. Siga nama moal bisa, ya. Antum besok tahajudnya moal bisa tahajud atau nuh siga nama ya. Gitu. Nggak boleh gitu, ya. Antum besok baca Quran 1 juz ya. Moal bisa siga nama. Itu berpikir pesimis, ya. Tapi bagi seorang muslim, bagaimana kita berpikir optimis? Ya, kita berpikir optimis, ya. Insya Allah bisa. Gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran punya konsep nih, ya. Bagaimana optimis itu lahir, ya. Lahir keoptimisan itu dalam Quran itu lahir dari keistiqomahan, ya. Istiqomah lahir dari mana? Istiqomah lahir dari keimanan. Ya, coba kita perhatikan, ya. Di surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi
thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, thumma lam yartabu, kemudian mereka enggak ragu, yakin mereka. Kenapa? Iman. Ya. Ketika kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang ketika perang Badar, ya, menghadapi orang-orang kafir yang jumlahnya 3 kali lipat daripada orang-orang muslim. Tapi karena hadir dari iman, maka hadir kemudian optimisme. Ya, gitu. Iman. Ya, hadirkan keimanan dalam diri kita. Jadi kalau sekarang banyak orang-orang yang optimis itu orang-orang yang tidak punya iman. Ya, kan aneh. Harusnya kita orang-orang yang punya iman, kita mesti menjadi pribadi-pribadi yang optimis. Ya. Ada saya mah tiba lagi nggak skill tapi bisa nanawan. Itu bukan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau orang yang beriman dia lahir optimisme. Ya, insya Allah. Ini memang saya tidak bisa sih, tapi insya Allah saya akan belajar, insya Allah saya bisa. Orang yang beriman begitu. Ya, gitu. Ya. Saya mau bisa, dia mesti mencoba dulu. Ya. Nah jadi lahirnya apa? Optimisme lahir dari keistiqomahan, istiqomah lahir dari iman. Ya, jadi iman maka kemudian akan lahir istiqomah. Di surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wala tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, optimis. Ya, optimis. Gitu. Nah, kemudian itu teman-teman sekalian, ya, poin yang ketiga. Jadi bagi seorang muslim kita mesti optimis dalam menghadapi setiap langkah yang hendak kita jalani, langkah yang kita lalui. Jangan jadi pribadi yang pesimis. Ya, kalau pribadi ini, kalau kita pesimis, ya dulu kalau Rasulullah SAW dulu pesimis, saya kira Islam tidak akan sampai kepada kita. Tapi karena keoptimisan Rasulullah SAW, ya alhamdulillah Islam bisa sampai kepada kita. Ya, kemudian poin yang keempat teman-teman sekalian, di buku ini dijelaskan bahwa bagaimana perubahan itu terjadi. Maka bagi seorang muslim bagaimana menata langkah, kemana langkah kita, ya, maka di buku ini dijelaskan agar kita mengikuti alurnya. Nah, jadi Al-Quran ini kan hudan, Al-Quran ini petunjuk. Nah, petunjuk ini sudah ada jalan-jalannya. Mau kemana, ujungnya mau kemana, Quran sudah memberikan konsep itu. Artinya apa? Itu alurnya sudah ada, syariatnya sudah ada. Ya, nah ini bisa nanti teman-teman yang punya bukunya bisa dilihat di halaman 16. Ya. Berjalan di atas keinginan sendiri itu mudah, sebab yang menuntun adalah hawa nafsu. Berjalan di atas keinginan sang pencipta itu butuh usaha luar biasa, sebab kitalah yang menuntun nafsu untuk sejalan dengan syariat. Nah, jadi menata langkah bagi seorang muslim, kita punya alurnya, kita punya syariat yang mesti kita lalui, ya, syariat yang mesti kita jalani. Nggak bisa hidup kita hanya sekedar memuaskan hawa nafsu. Kan kebayang apa yang terjadi coba? Andai kata dunia ini, ya, tidak ada syariat, tidak ada aturan, ya, apa yang terjadi coba? Ya, coba kalau di negeri Indonesia, ya, tidak ada aturan, ya, korupsi boleh, zina boleh, mencuri boleh, membunuh boleh, apa yang terjadi sob? Hancur, ya. Jangankan hal itu, coba di jalan raya, ya, tidak ada rambu-rambu lalu lintas, tidak ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, daya, apa yang terjadi? Hancur, ya. Nah makanya teman-teman sekalian, Quran sudah memberikan konsep kepada kita, langkah kita mau kemana, ya, alurnya sudah ada. Ikuti syariat Allah, ya, ikuti syariat Allah. Qul ati Allah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kemudian teman-teman sekalian, terakhir ya, di halaman 19 di dalam buku ini dijelaskan bahwa poin yang kelima, agar perubahan itu terjadi, perubahan itu ada, maka di sini dikatakan tidak ada tindakan tanpa semangat. Artinya apa? Perubahan itu akan terjadi ketika kita memiliki semangat yang tinggi. Ya, jadi umat Islam sebagai seorang Muslim kita mesti memiliki semangat. Ya, makanya silahkan nanti teman-teman bisa dibuka surat Al-Adiyat, ya, surat Al-Adiyat, bagaimana Allah menggambarkan tentang karakteristik ya seorang Muslim itu harus seperti apa sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Di surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 5 ini Allah menggambarkan dengan seekor kuda, ya, kuda perang yang berlari kencang, ya. Kemudian saking kencangnya kuda ini berlari kemudian sampai mencetuskan api, ya, sampai mengeluarkan percikan api. Ini gambaran apa? Ini gambaran sebetulnya bagi seorang muslim itu harus punya semangat yang tinggi. Ya. Seperti seorang pemimpin perang, komandan perang, ketika dia memiliki bawahannya mengomandoi pasukan kan nggak bisa lulus gitu. Ya, siap gerak. Ya, kan nggak bisa. Harus punya semangat. Harus punya semangat gitu. Ya, ini teman-teman sekalian. Artinya apa? Artinya bahwa perubahan itu akan terjadi kalau kita punya semangat yang tinggi, semangat yang menggebu-gebu, seperti kuda yang lari kencang, kuda perang yang lari kencang. Ya, jadi nggak bisa bagi seorang muslim kita bekerja seadanya, hasilnya bakal seadanya. Ya, kita mesti berkualitas. Apa yang kita kerjakan mesti berkualitas, apa yang kita lakukan mesti berkualitas, ibadah kita mesti yang terbaik. Ya, kalau teman-teman mahasiswa, ya coba menjadi mahasiswa yang terbaik. Ya, jadi bagaimana menghadirkan kualitas yang terbaik. Gitu. Ya, jadi jangan penting mah beres wae, tidak begitu. Ya, nah jadi mesti memiliki semangat yang tinggi. Makanya coba lihat Quran. Ya, Quran memberikan konsep ya iman, hijrah dan jihad. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, kemudian mereka jihad. Ya, artinya apa? Nggak mungkin orang jihad kalau nggak punya semangat. Ya, orang jihad itu punya semangat. Ya, aku jihad, itu semangat kumaha gitu. Ya, gitu. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya, terakhir teman-teman di bab ini ya, di bab 1 terkait dengan menata langkah ini ya, bahwa ada poin yang penting juga bagi kita teman-teman sekalian, bahwa salah satu tulisan di buku ini jelaskan bahwa jangan sampai kita salah dalam orientasinya ya. Jadi kalau orientasinya adalah orientasi dunia, maka kita akan memberikan dampak yang sangat buruk. Ini bisa teman-teman lihat nanti di halaman 27 ya. Jadi kalau di awal ya orientasi kita, cara berpikir kita, mindset kita bukan akhirat tapi mindsetnya dunia, cara berpikirnya dunia, maka akan ada 3 dampak yang buruk yang akan menimpa. Yang pertama apa? Orang kalau orientasinya dunia, maka dia suka menunda-nunda taubat, menunda-nunda mengerjakan amal soleh, menanti-nanti. Hati-hati ya. Ketika kita menunda-nunda taubat, menunda-nunda mengerjakan kebaikan, menunda-nunda mengerjakan amal soleh, kita sudah terjebak dengan jebakan setan ya gitu. Di dalam surat An-Nisa, silakan teman-teman dibuka nanti di dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya, kata setan, benar-benar aku akan menyesatkan mereka, benar-benar aku akan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Umanniyannahum. Para ulama tafsir menjelaskan, yang dimaksud dengan umanniyannahum adalah mereka yang menunda-nunda mengerjakan amal soleh. Kalau sekarang kita bisa mengerjakan amal soleh, kerjakan sekarang, nggak usah besok, nggak usah dinanti-nanti. Ya, sekarang ada waktu buat baca Quran, baca Quran sekarang. Besok mumpung libur besok dah. Jangan. Kita nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Ya,
Kalau kita membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain sekarang, lakukan sekarang, nggak usah nunggu besok. Ya, gitu. Nah, maka kalau orientasinya dunia, biasanya orang itu suka menunda-nunda mengerjakan amal soleh, menunda-nunda taubat. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dampak buruk kalau orang orientasinya dunia adalah ini akan mengikis keimanannya. Ya, mengikis keimanan bahaya, ya, musibah besar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sahabat Nabi SAW, beliau menyatakan bahwa musibah yang terbesar adalah bukan musibah terhadap harta, tapi musibah yang terbesar adalah ketika musibah itu menimpa kepada keimanan. Nah, hati-hati kalau orientasi kita dunia, hati-hati, maka keimanan akan terkikis. Ya, gitu. Kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, ya, yaitu hilang rasa takut kepada Allah. Ini bahaya. Ya, kalau orang sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, maka sudah jelas-jelas akan hilang pula keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu baru satu di bagian satu, ya, yang saya bahas dalam buku ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman sekalian, ya. Alhamdulillah saya sudah bisa membaca keseluruhan dari buku ini, dan yang saya sampaikan tadi hanya satu bagian saja, ya. Jadi kalau teman-teman ingin lebih mendalam lagi, ya, terkait dengan isi dari buku ini, maka silahkan, ya, nanti bisa ya, saya bukan promosi ya, promosi bukan ini ya, tapi insya Allah ini, masya Allah, ini luar biasa bagus, ya. Ini hasil karya dari teman-teman pemudi Istiqomah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh bagi para penulis, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar kita jangan salah melangkah, ya. Mari kita tata langkah kita, ya, jangan sampai kita mengambil jalan kesesatan, mengambil jalan yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam kebaikan, menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam berhijrah, dan mudah-mudahan kita gunakan, ya, kesempatan di dalam kesempitan yang sekarang sedang kita hadapi ini, terus melakukan amal soleh, sehingga kita berjumpa dengan Allah, fahuwa fi 'isyatir radiyah, kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang cintai Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembahasan tadi, bisa langsung ditanyakan ke Instagram Pemuda Istiqomah, ya, atau Instagram saya juga bisa, Indra Ambia. Saya tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.